ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat Engkau bentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi atas kasih. Janji-Mu Tuhan yang terus selalu Engkau genapi. Seperti janji-Mu dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang kami mau mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Saya mengajak kaum pria saja nyatakan, bila ku buka bila ku buka mataku dan lihat wajahku, kaum wanita, mari pujikan dengan segenap hati. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku Mari bersama-sama nyatakan, karena semua yang baik Tuhan di dalam hidup kami, semua yang baik dalam itu semua karya-Mu yang luar biasa. itulah Beri kami terus kesempatan yang baru untuk kami terus mau mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan kami terus mau mengenal-Mu Tuhan ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih lebih dalam. dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sebab kami ada untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk terus jadi penyembah. Ku ada Untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Berjumpa kembali pada saat ini di dalam acara Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Masih tetap semangat ya. Baik ataupun tidak baik keadaannya, kita tetap semangat sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kami sangat memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikan kami dan kami memiliki keagungan dari hakikat rancangan-Mu yang indah bagi hidup kami. Kami bersyukur karya Kristus yang telah menebus kami, menyucikan segala dosa kami, bahkan mematahkan kuasa dosa yang bekerja di dalam diri kami. Kami bersyukur keagungan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehingga membimbing kami untuk percaya kepada Allah dan menuntun pada kebenaran dan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mohon urapan daripada Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan renungan hati sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadi Negaran ini, untuk kami sungguh-sungguh fokus mendengarkan kebenaran-Mu. Juga urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh kami sekalian, sehingga akan menjadi pemahaman yang baru, kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan kita pada saat ini adalah Dia akan menghapus segala air mata. Mari kita baca dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu menyimaknya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Haleluya. Luar biasa sekali firman Tuhan pada dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 ini. Langit baru, bumi baru. Langit dan bumi yang pertama sudah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
kota yang kudus, Yerusalem baru berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sebuah kota yang agung dan mulia. Kebenaran bergulung-gulung di sana. Penuh dengan kebenaran. Allah diam bersama-sama dengan manusia. Tidak ada penderitaan, tidak ada ketidakadilan di sana, tidak ada penindasan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada tekanan. Semuanya indah, semua indah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Ini ungkapan yang sulit dipahami kalau kita tidak mengerti apa yang dirasakan oleh Paulus. Bagaimana kehidupan Paulus setelah dia menjadi pengikut Kristus dan menjadi rasul Kristus. Hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan ketakutan, siksaan, dikejar-kejar, namun tetap menjadi saksi. Walaupun kematian seperti menghadang di depan, walaupun sulit, rasa-rasanya tidak mampu untuk menghadapinya, tidak kuat, namun mengingat kota yang agung, yang kudus, yang mulia, Yerusalem baru, yang di sana akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Itu sesuatu yang luar biasa, sehingga Paulus mampu mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Walaupun dia mengetahui bahwa dia memperoleh kehidupan kekal nanti, tetapi hidup ini adalah Kristus. Tidak juga menjadikan dia kendor, tidak juga menjadikan dia tidak melayani Tuhan. Walaupun siksaan, penderitaan harus dihadapi oleh Paulus karena mengingat bagaimana indahnya nanti hidup bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan rasul-rasul itu berapa tahun? Kehidupan kita di dunia ini berapa tahun? Ada yang 60, ada yang 65, ada yang 75, 90, mungkin ada yang 100. Kakak saya seorang hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh, hidupnya tidak mencapai 60 tahun. Apakah kita akan mensia-siakan, menyia-nyiakan hidup kita di dunia ini dengan percuma, dengan tidak menjadikan hidup ini adalah Kristus? Bapak, Ibu, mari kita baca dari Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, yang menjadi tema renungan kita pada saat ini. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Penderitaan, kesusahan, tekanan, sakit, penyakit, semuanya sudah berlalu.
menghapus segala air mata maut. Tidak ada lagi, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Segala sesuatunya telah berlalu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa ayat ini dikatakan dan ia akan menghapus segala air mata? Sebelum kita masuk ke bumi baru, langit baru, kota yang kudus, Yerusalem baru itu, kota yang agung dan kota yang mulia itu, kota yang penuh dengan kebenaran, kebenaran bergulung-gulung di sana, penuh dengan sukacita. Dari Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan yang ke-15, di sana saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka kitablah di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sebelum kita masuk ke bumi baru, langit baru, kota yang kudus, Yerusalem baru, yang mulia, yang agung, kota yang bergulung-gulung dengan kebenaran, kita bersama-sama dengan Kristus memerintah dan menghakimi orang-orang tidak percaya dan orang-orang mati kecil dan besar dilemparkan ke dalam lautan api. Setiap orang yang namanya tidak ditemukan tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian yang kedua. Api dan belerang, penyiksaan selama-lamanya, siang dan malam. Bapak Ibu, kita akan menangis di situ. Kita akan berduka di situ. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan orang yang dekat dengan kita, saudara kita, kakak saya. Bagaimana duka yang dalam itu saya rasakan. Saya tahu kakak saya itu kembali kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal, saudara kita atau pasangan kita, itu akan dilemparkan ke dalam api yang kekal itu. Dan mereka akan berteriak dan kita tidak mampu menolong mereka.
ada orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu. Orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu ini adalah waktu untuk Kristus, untuk menolong mereka, untuk mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan, sehingga ada banyak saudara kita, sahabat kita hidup di dalam bersama dengan kita di dalam Yerusalem baru nantinya. Tidak mudah untuk hidup adalah Kristus. Saya kutip sebagian dari refleksi membaca buku Keluarga di Tengah Badai Dunia oleh Fussell Moore. Injil tidak menjanjikan Anda kemakmuran dan ketenangan. Tetapi Injil menjanjikan Anda tidak akan pernah di luar pemeliharaan Allah sebagai Bapa, suatu pemeliharaan yang cocok bagi Anda dengan sebuah salib yang tidak menghancurkan, tetapi memberi Anda masa depan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di dalam kehidupan di Yerusalem baru, kota yang kudus, agung dan mulia, yang bergulung-gulung kebenaran, penuh dengan kebenaran, di mana kita hidup bersama dengan Allah. Tangisan dan segala air mata akan hilang. Hidup penuh dengan keindahan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada kami untuk kami memahami kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, tidak ada satupun firman yang berlalu begitu saja, tetapi akan memberikan penjelasan kepada kami oleh kekuatan yang penuh oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.